Halo dan selamat datang lagi di Unlock Blogs. Kali ini kita mau bahas produknya Molar. Kita nggak akan hanya bahas dan review, tapi juga ingin belajar dikit dan mengenal filter-filter ini. Ini adalah SFR atau Single Filter Regulator. Gunanya apa? Gunanya ini adalah untuk filter, namanya filter pasti nyaring ya. Nyaring apa? Nyaring udara yang ada ya, atau yang keluar dari kompresor kita. Nah, ini barang ini memang ditujukan khususnya memang untuk uh, tukang cat biasanya. Tukang cat atau tukang cat. Kenapa? Karena untuk mengurangi kelembapan atau untuk mengurangi kadar air yang ada di udara yang masuk di kompresor. Nah, bentuknya seperti apa? Mari kita buka aja. Jadi yang ini kosong, sudah saya rakit. Jadi kardusnya ini saya minggirin dulu. Paket penjualannya, ini kodenya atau tipenya adalah SFR 4000 ya, dari Molar. Dapat ini, terus ini kotak ini isinya adalah manometer. Kotaknya saya minggirin. Ini saya keluarin juga. Lalu unitnya sendiri bentuknya seperti ini. Nah, ini apa? Ini nanti untuk masang di tempat yang nanti mau dipasang. Caranya seperti ini dibuka, dipasang seperti ini, lalu dikencangkan lagi. Nah, ini kayak gitu. Nanti mau dipasang di mana terserah, jangan nutupin mano ya. Berarti ini harus harus diputer dan ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi manonya tetap kelihatan. Karena yang belakang ini baut. Kalau yang depan ada manometernya. Nah, yang ini ada lubangnya mano, nanti manonya di sini, kemudian ini fittingnya di sini. Jatuh. Oke, seperti itu kira-kira. Mano terpasang, ini fitting juga terpasang. Nah, ini juga ada ini in di sini. Nah, jadi in dari kompresornya, keluaran dari kompresor pertama masuk ke sini, lalu keluar ke sprayer atau ke air duster ke arah sini. Nah, kira-kira prinsip kerjanya, angin masuk dari sini, lalu kotorannya dikumpulin di sini. Nanti tekanan, ketika tekanannya ada tekanan, katup ini akan nongol ke depan lalu terkunci. Kemudian ini nanti bertekanan dan nggak bocor. Kira-kira gitulah. Nah, tapi jangan bingung juga karena ada tipe filter. Nah, ada regulatornya dari sini ya, ngaturnya ini diputer-puter gitu. Diangkat, ini diangkat dan diputer-puter kayak gitu. Nah, tapi jangan bingung juga sama filter yang bentuknya dua kayak gini. Nah, saya juga punya filter yang bentuknya dua kayak gini. Ini biasanya, jadi jangan sampai kebalik-balik atau salah beli ya. Maksud saya, yang dua ini memang benar, sini ada katupnya, berarti ini dua ini
ngefilter angin masuk dari sebelah sini, terfilter. Lalu kemudian ini apa? Ini adalah kontainer untuk oli. Nah, ini yang nggak kita mau dan nggak mau kita pakai kalau kita pas ngecat. Ini ada selangnya. Jadi ini untuk oli justru. Kalau kita pakai ini, peruntukannya beda sekali. Kalau yang ini adalah untuk air tools. Jadi gerinda angin, mesin gerinda tapi pakai angin. Nah, terus habis itu mesin impact atau mesin bor angin bisa juga. Ini butuh alat seperti ini. Kenapa? Untuk melumasin alatnya. Karena di alatnya sendiri nggak ada pelumas. Jadi pada suatu saat kalau misalkan alat itu dipakai harus dibongkar kemudian dioliin lagi. Tapi kalau Anda pakai ini, dia otomatis akan melumasi air tools Anda atau peralatan yang pakai angin gitu. Oke, saya singkirkan dulu yang ini. Oke, kita kembali ke yang ini. Ini juga semuanya untuk mempermudah, manonya akan saya copot. Ini semuanya juga build quality-nya bagus dari Molar. Ini lumayan bagus ya. Harganya juga nggak seberapa mahal saya rasa. Semuanya juga bisa dibongkar. Jadi bisa dibongkar seperti ini. Nanti dalamnya bisa dibersihkan, kemudian dilumasin lagi jika perlu. Bongkarnya seperti itu. Di bagian sini juga dilengkapi dengan kayak geret-geret gitu. Jadi nanti kalau misalkan susah mungkin bisa pakai alat. Kalau misalkan repot buka manometer lagi, mungkin nanti bisa dengan bantuan alat. Ya, kita juga akan singkirkan yang ini. Oke, dan inilah yang sudah tadi saya rakit. Walaupun nggak perfect amat, jadi saya gunakan male atau male coupler atau coupler cowok seperti ini, kemudian female coupler di sebelah sini. Ini untuk masuknya dari sini, untuk masuk dari kompresor. Nah, nanti tergantung kompresor agan seperti apa, disesuaikan aja ini couplernya. Untuk sambungannya dari baut yang ada di sini tadi, kalau bingung putar lagi videonya ke belakang, lalu saya kasih konektor seperti ini yang ada dratnya. Dan juga di sisi lain ada female coupler tadi udah dibilang. Lalu apa aja yang perlu diperhatikan pas pemasangan? Karena ini adalah alat yang berhubungan dengan tekanan, jadi pasti masalah utamanya adalah bocor. Nah, di sini saya gunakan isolatif ya, isolasi seperti itu yang bisa buat kran atau buat ya untuk drat biar nggak bocor gitu lah ya, yang putih-putih kayak gini. Nah, kalau misalkan agan pakai bahan seperti ini yang finishing dratnya masih kasar, harus dikasih isolatif agak banyak, jadi agak tebel gitu. Untuk apa? Untuk menghindari kebocoran. Karena untuk pasang ini pun saya gunakan banyak sekali isolatif. Yang pertama yang dari sisi masuk ya, itu satu di sini, terus habis itu ini konektor seperti ini ya, dua di kanan dan di kiri, berarti sudah 3 kali 2 di sini, berarti saya pakai 6. Lalu jangan lupa manometer ini juga ada isolatifnya. Jadi di sebelah sini seperti yang bisa dilihat, nah itu di sebelah sini juga ada isolatifnya. Jadi banyak sekali penggunaan isolatifnya. Jadi
Nanti kalau pas masang jangan ragu-ragu, gunain aja yang tebel isolatifnya. Kalau perlu beli isolatif lagi satu baru biar bisa banyak, biar nggak bocor-bocor lagi. Karena memang ya sekali lagi kalau berurusan dengan tekanan memang banyak banget kebocorannya, resiko kebocorannya. Jadi kayak gitu. Ini yang nggak saya pasang karena nanti tentu saja ini akan dites untuk gimana makainya atau kira-kira simulasinya lah gimana makainya, terus hasil anginnya nanti gimana yang keluar dari sebelah sini. Oke, videonya saya potong sebentar. Jadi bagi mereka yang bingung, kok gede banget sampai perlu seperti ini kah? Kompresor saya kecil loh. Ya, ini yang gede dan ini yang saya tes. Tapi mereka juga punya yang versi kecilnya. Jadi yang kayak gini aja. Ada manometernya, harganya juga jauh lebih murah. Jadi bagi mereka yang cuman butuh kecil aja cukup, ya ada solusinya. Jadi nggak perlu yang segede ini. Yang segede ini ya memang ini hanya untuk demoin aja. Fungsinya sama semua, sama-sama ada katupnya di bawah, ada filternya, ini sama semua. Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian dan dengan kantong kalian. Jadi ini juga ada, ini serinya MLR AFR 2000. Nah, nih, sorry. MLR AFR 2000. Ini ya, di sini. Sebelah sini. Untuk dratnya juga sama, dia pakai drat 1/4. Oke. Lanjut ke video utama. Ya, ini outputnya. Maaf, manometernya kebalik, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti manometernya gerak, berarti ada tekanan masuk ke sini. Itu aja yang perlu diketahui sih. Oke, gitu dulu tentang alat ini. Langsung aja nanti saya akan siapkan kompresor dan kita akan bandingkan hasil dari keluaran anginnya. Yang mau kita tahu di sini adalah nggak basah yang pertama dan nggak kotor, karena kotorannya dan yang basah-basah semua sudah tertampung di sebelah sini. Dan alat ini bekerja atau enggak gitu kan. Oke, di sini semuanya sudah tersedia. Ini ada single filter regulator dari Molar yang sudah saya rakit untuk kepentingan pengetesan kali ini. Ini juga udah ada kompresor 24 liter 1 HP, sudah ada couplernya 2 siap dipakai. Lalu pertanyaannya, apakah jika saya pakai filter ini hasil pengecatan saya akan lebih bagus? Bisa jadi, tapi juga ada faktor-faktor lain yang tentu harus diperhatikan untuk hasil pengecatan. Misalkan teknik, kalau tekniknya salah, pengecatannya tekniknya salah, atau teknik pencampuran catnya salah, mungkin hasilnya juga akan sama aja. Jadi ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil pengecatan. Ya, seperti teknik, kalau udah tekniknya salah, ya saya nggak bisa betulin gitu. Tapi kalau yang udah profesional, dia mau anginnya keluar lebih bersih, bisa pakai ini. Terus kalau misalkan ada yang tanya, kok teknik saya sudah benar tapi ordernya nggak datang-datang. Nah itu jangan tanya saya juga bukan dukun soalnya bisa datangkan order dari udara kemudian langsung datang order banyak ke tempatnya bos-bosku, nggak bisa ya. Saya nyerah kalau itu, karena di sini saya cuman nyobain alat-alat pertukangan. Nah, yang kebetulan di sini Molar single filter regulator.
Jangan bingung karena di sini ada regulator dan di sini juga ada regulator. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung mau pakai yang mana. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita cobain. Tadi saya udah pernah tes. Jadi ini tes pertama kali kompresor baru. Lalu keluar seperti ini. Ya, saya deketin lagi. Nah, kalau bisa dilihat ya, di sebelah sini ini ada kuning-kuning, tadi ini basah. Lalu ada kuning-kuning, artinya apa? Ada hal selain air yang keluar dari tangki kompresor. Tapi nanti kita juga akan cobain lagi kok. Tenang aja, ini tadi udah bekas doang. Oke, masuk ke sedikit tentang fisika, yaitu tentang tekanan dan kondensasi. Jadi udara yang kita hirup ini mengandung uap air, pasti ya. Kalau kering banget kayak di gurun, kita pasti batuk-batuk. Nah, semuanya itu dihisap oleh kompresor ini dan ditaruh di sebelah sini. Nah, kalau udah ditaruh sebelah sini, jadi apa? Ya jadi angin, tapi dengan tekanan yang tinggi di sebelah sini itu akan menimbulkan uap air. Jadi paling gampang gitu, semakin tinggi tekanannya, uap airnya akan semakin terbentuk. Hasilnya apa? Hasilnya keluar masuk semua ke bahan cat. Atau kalau misalkan kita mau bersihin sesuatu yang nggak butuh apa namanya, yang butuh angin yang bersih, jadi bahannya misalkan korosif banget gitu, kalau kena air gitu ya, kita butuh ini. Oke, langsung aja kita tes daripada saya banyak ngomong lagi. Tes pertama kita akan gunakan air duster aja dan angin dari kompresor ini. Skip dulu untuk isi dulu kompresornya. Oke, ini air dusternya udah saya pasang langsung ke couplernya. Jadi jangan bingung. Kita di sini mau ngetes bener nggak udara yang keluar dari kompresor itu banyak airnya, tapi juga ada kotorannya. Nah, ini yang saya akan lakukan. Jadi, kok nggak pakai selang? Kan selang juga nangkepin itu, betul. Tapi selang tidak akan merubah atau mencegah adanya air yang datang dari kompresor. Yuk, kita coba pertama. Jadi ini tekanannya full ya, otomatisnya sudah mati. Ini mesinnya juga masih nyala. Ya, mesinnya nyala. Ini adalah hasilnya. Tuh, ini hasilnya. Jadi ini basah dan ada kotorannya. Ya, ini ya. Ini adalah hasil pertama atau tes pertama yang saya lakukan. Kemudian nanti tes kedua saya akan pasang ini di air dusternya. Ini saya akan taruh di sebelah sini. Oke, jadi karena keterbatasan tempat ya, ini tesnya seperti ini. Jadi ini adalah angin masuk dari kompresor di sebelah sini. Saya sudah siapkan dan seperti yang saya bilang tadi, ini agak bocor, tapi di tekanan tinggi, jadi full di tekanan tinggi. Nanti saya akan pasang fresh, lalu otomatisnya kita akan nyalakan. Semoga memberikan hasil yang maksimal, jadi nggak sampai keluar item-itemnya atau nggak sampai basah nanti tisunya. Jadi kita lihat aja. Oke, ini kita akan mulai dengan pengetesan
yang kedua dan terakhir, tisunya saya siapkan dulu. Ini kita lipat sampai sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, kira-kira segini. Masih putih ya. Ini tisu yang bekas masih ada di sebelah sini, yang tadi yang dari percobaan pertama. Oke, percobaan kedua dan terakhir untuk molar single filter regulator serinya SFR 4000. Kita nyalakan dulu kompresornya, cetek. Nah, udah nyala ya. Lalu pasang air dusternya. Nah, ada bunyi sedikit. Langsung aja kita coba. Sebentar lagi kompresor masih di tangan, dan hasilnya putih, nggak ada isinya. Saya nggak bohong ya, jadi ini masih bunyi. Ini regulatornya, single filter regulatornya. Tes yang kedua saya akan taruh sini. Oke, jadi gitu aja. Semoga semua pengetahuan dan video ini berguna bagi kalian. Saya dari Unlock mau undur diri dulu. Tekan jempol ke atasnya jika kalian suka video ini. Lalu share ke teman-teman kalian. Kalau seprofesi, misalkan tukang cat, kalau merasa video ini berguna bagi kalian atau menyelesaikan masalah kalian, jika kalian punya masalah dengan air, dengan udara yang kotor yang keluar dari kompresor cat kalian. Oh ya, nggak lupa juga saya ingin mengundang teman-teman yang lebih pro, yang lebih tahu tentang cat mengecat dan gunanya dari single filter regulator ini untuk share atau bagi ilmunya di kolom komentar juga di bawah.